Perkenalkan, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Alfonsus Bamagoran. Yang kedua, Berinda Sinta Dewi. Yang ketiga, Elsa S. Weig. Yang keempat, Irene F. Tumelu. Yang kelima, Joyce Malemau. Yang keenam, Juan Mige. Yang ketujuh, Sanon Jesula. Materi yang pertama, siklus manajemen pendapatan daerah. Tahapan siklus manajemen pendapatan daerah adalah identifikasi sumber, administrasi, koleksi, pencatatan atau akuntansi, dan alokasi pendapatan. Siklus manajemen pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, administrasi pendapatan. Tahap ini sangat penting dalam siklus manajemen pendapatan, karena tahap ini akan menjadi dasar untuk melakukan koleksi pendapatan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi A. Penetapan wajib pajak dan retribusi, B. Penentuan pajak dan retribusi, C. Penetapan nomor NPWP daerah dan NPWP retribusi, D. Penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi. Yang kedua, koleksi pendapatan. Tahap koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan, pengumpulan pendapatan baik berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya. Khusus untuk pemungutan pajak daerah dari retribusi daerah dapat digunakan beberapa sistem antara lain. A. Self-assessment. Assessment system adalah sistem pemungutan pajak daerah yang dihitung, dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak daerah. Dengan sistem ini, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD dan membayarkan pajak terutannya ke kantor pelayanan pajak daerah atau KPPD atau unit kerja yang ditetapkan Pemda. B. Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang dinilai pajaknya ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah pajak atau retribusi daerah terutang wajib pajak atau retribusi daerah. C. Joint Collection adalah sistem pungutan pajak daerah yang dipungut oleh pemungut pajak yang ditunjuk Pemda. Contoh Joint Collection adalah pungutan pajak penerangan jalan oleh PLN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh Pertamina dan sebagainya. 3. Akuntansi pendapatan. Pada prinsipnya, setiap pendapatan harus segera disetor ke rekening kas daerah pada hari itu juga, atau paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Untuk menampung seluruh sumber pendapatan, perlu dibuat satu rekening tunggal, yaitu Treasury Single Account. Tujuan pembuatan satu pintu untuk pemasukan pendapatan adalah untuk memudahkan pengendalian data atas pengawasan pendapatan. Selanjutnya, penerimaan pendapatan tersebut dibukukan dalam buku akuntansi berupa jurnal penerimaan kas, buku pembantu, buku besar kas, dan buku besar penerimaan perincian objek pendapatan. Kemudian, buku catatan akuntansi tersebut akan diringkas dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan realisasi anggaran neraca atau laporan arus kas. Yang keempat, alokasi pendapatan. Tahap terakhir siklus manajemen pendapatan adalah alokasi pendapatan, yaitu pembuatan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran uang, pembayaran utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kemudian 1.3 mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau Perda. A. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, maka diberikan kewenangan untuk memungut berbagai jenis pajak, yaitu 1. Pajak kendaraan bermotor. Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Bagi yang memiliki kendaraan bermotor, lebih dari 1 dikenakan pajak progresif. Artinya bagi kepemilikan kendaraan yang 2 dan seterusnya nominal pembayaran pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan kendaraan pertama. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau pembuatan sepihak atas keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan pemasukan ke dalam badan usaha. Ya, yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini adalah pajak bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Nah, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, maka potensi penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor juga meningkat. Karena itu, potensi bagi provinsi untuk meningkatkan penerimaannya, terutama dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat ada pajak air permukaan. Pajak air permukaan di sini adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Nah, air permukaan itu adalah semua air yang ada pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun yang di darat. Pajak air permukaan semula bernama Pajak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tanah dan permukaan air berdasarkan PPP ABTAP dipecah menjadi 2 jenis pajak, yaitu pajak air permukaan dan pajak air bawah tanah. Pajak air permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi, sedangkan pajak air bawah tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten atau kota. Yang kelima ada pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, cukai rokok di Indonesia dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Nah, yang berikut yang keenam ada pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma kamar, lebih dari 10. 7. Pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak restoran adalah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya. Yang kedelapan, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah tentang film, pagelaran kesenian, tarian modern, kesenian rakyat tradisional, pagelaran busana, kontes kecantikan, pameran, diskotik, karaoke, klub malam, sirkuit, arkobat, sulap, biliar, golf, dan bowling. Yang kesembilan, pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah alat pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, dan memuji suatu barang dan jasa orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dan dibaca dan didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
Yang ke-10, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Yang ke-11, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C atau mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikut pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran seperti supermarket atau mal yang menyelenggarakan parkir sendiri. Yang berikut pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan dan kegiatan sosial. Yang ke-14, pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan dan atau pemosan burung walet wajib. Pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau penguasaan burung walet. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan potensi yang cukup besar bagi setiap daerah. Sumber penerimaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan belum optimal, oleh karena itu potensi yang ada belum terdata dengan baik. Karenanya, pendataan terhadap potensi PBB yang sangat penting dari tahun ke tahun. Selanjutnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah bea yang dikenakan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dan persorangan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, dan penunjukan pembeli dalam lelang. Dana alokasi umum sebagai salah satu bentuk transfer dari pemerintahan pusat, dana alokasi DAU mempunyai peranan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Mengingat DAU menduduki kursi jumlah terbesar dibandingkan komponen lainnya dalam dana pembangunan. DAU adalah dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah. Dana alokasi khusus. Pada hakikatnya dana alokasi khusus atau DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pasal 43 mengatakan bahwa lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Sekian dari hasil presentasi kelompok 1. Terima kasih.